warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelina Iksanti, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi agribisnis dengan nomor induk mahasiswa 1120920000008. Tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar manajemen oleh dosen pengampu Ibu Rizkyadi Puspitasari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 1, yaitu manajer di tempat kerja. Terkait dengan manajer, siapakah sih yang disebut dengan manajer itu? Yaitu seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai. Tingkatan manajer terbagi menjadi 3. Yang pertama, first line manager atau manajer lini pertama. Memiliki tugas yaitu mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial yang biasanya melibatkan kegiatan produksi barang atau jasa bagi para pelanggan organisasi. Yang kedua, middle manager atau manajer tingkat menengah. Memiliki tugas yaitu mengelola pekerjaan para manajer tingkat pertama. Dan yang ketiga, top manager. Memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan menetapkan rencana kerja dan sasaran-sasaran bagi organisasi secara keseluruhan. Fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, kepemimpinan atau leading. Dan yang keempat, pengendalian atau controlling. Dari keempat fungsi-fungsi manajemen tersebut, nantinya akan berujung pada tercapainya tujuan-tujuan dari sasaran-sasaran yang telah dicanangkan bagi organisasi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan pekerjaan Bapak nih sebagai seorang manajer. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Putra Pambudi. Saya manajer administrasi dan HRD di PT Doe Intawart Indonesia. Kita adalah perusahaan social enterprise dan bergerak di bidang non-profit untuk dunia pendidikan. Sudah berapa lama sih Bapak sebagai seorang manajer? Saya baru 2 tahun sejujurnya. Sebelumnya saya handle staff untuk administrasi. Lalu saya menjadi manajer, sekarang sudah berjalan 2 tahun. Tetap pegang administrasi, HRD, dan General Affairs kantor. Apa sih tugas dari HRD itu, Pak? Bisa dijelaskan? Selain dari yang saya tahu bahwa tugas HRD itu adalah merekrut karyawan. Rekrutmen itu memang tugas HRD, tapi hanya salah satu dari tugas HRD. Kita juga bertugas untuk istilahnya adalah onboarding. Onboarding adalah melatih dan membiasakan dan memperkenalkan karyawan-karyawan baru kepada seluruh peraturan dan bisnis flow dari perusahaan. Selain itu, kita juga bertugas untuk namanya manpower planning. Itu adalah kita mencoba melihat keseluruhan organisasi dan menilai efektivitas pekerjaan masing-masing karyawan dan masing-masing departemen, lalu mencoba merumuskan apakah pekerjaan dan peran-peran semua orang sudah efektif. Apabila perlu menambah karyawan baru, kita juga harus menyiapkan budget dan deskripsi pekerjaan yang relevan untuk perekrutan karyawan baru tersebut. Selain itu, kami juga menjaga kerahasiaan data-data karyawan dan juga data legalitas kantor. Selain itu, saya juga memegang administrasi keuangan, termasuk perekapan laporan bulanan dan juga laporan cash flow yang juga bisa di-compile dan ditali sehingga
terlihat laporan keuangan untuk tahunan juga. Terkait dengan merekrut karyawan nih, bagaimana proses atau langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang manajer HRD dalam merekrut karyawan? Oke. Baik, pertama, manajer HRD sebagai kami juga bertugas untuk rekrut, saya akan menerima permintaan dari program manager atau dari national director kami atas kebutuhan karyawan baru. Setelah ada permintaan, saya akan mencoba menjabarkan melalui program Manpower Planning yang tadi saya sebutkan untuk melihat level kebutuhan karyawan tersebut, skill-skill atau keterampilan apa saja yang dibutuhkan, serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh karyawan baru tersebut. Setelah daftar tersebut sudah saya miliki, saya biasanya menggunakan job portal untuk memposting iklan rekrutmen karyawan baru. Saat ini yang kami gunakan adalah LinkedIn dan JobsDB. Mungkin banyak yang familiar dengan dua media tersebut ya untuk perekrutan karyawan baru. Untuk LinkedIn, kami akan memposting deskripsi perekrutan karyawan baru sesuai dengan laporan yang ada di Manpower Planning. Untuk JobsDB, dia sudah mempunyai format bagaimana apa yang perlu perusahaan tulis agar dapat diiklankan di JobsDB supaya ada para pelamar-pelamar kerja yang bisa melihat iklan tersebut dan mendaftar untuk menjadi karyawan baru. Oke, selama menjadi seorang manajer nih Pak, apa saja sih tantangan yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan tersebut? Oke, sebagai manajer HRD, saya membawahi satu pegawai media sosial yang bertanggung jawab untuk mengupdate dan menghandle sosial media kami. Lalu dua anak magang yang bekerja, satu di bidang legal dan satu di bidang general support. Tentunya pertama kali menjadi manajer, tantangan saya adalah bagaimana memimpin dan mengawasi staff-staff di bawah saya. Bagaimana caranya tetap memotivasi mereka dan tetap menjalin hubungan yang baik, tetapi juga tetap menjagai mereka supaya apabila ada kesalahan, saya bisa ikut tetap membantu dan tetap bisa bertanggung jawab. Caranya saya mengatasi itu adalah saya mencoba menjalin hubungan kerja yang baik, tetapi juga mengenal para staf bawahan saya secara personal. Jadi saya ikut sesekali makan siang bersama mereka, melakukan kegiatan bersama mereka, dan juga melakukan banyak kegiatan team building seperti diskusi, presentasi bersama, dan bertukar pikiran. Dengan membangun dan menjalin hubungan kerja yang baik, itu membangun kepercayaan satu sama lain, dan mereka bisa mendengarkan arahan dari saya dan bekerja sesuai dengan ekspektasi kami masing-masing dan perusahaan. Oke, baik, cukup sekian mungkin pertanyaan yang dari saya. Terima kasih karena sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber. Terima kasih, Novelina, sama-sama senang melakukannya.